Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nisbatul Hairani dan saya Mukarramatul Isnaini. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas psikolog pembelajaran matematika. Materi yang akan kami bawakan adalah tentang teori Van Hill. Selamat menyaksikan. Teori Van Hill adalah teori yang digunakan dalam bidang geometri untuk menjelaskan tahapan perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. Teori Van Hill dikembangkan oleh Virre Marie Van Hill dan Dina Van Hill Geldop, seorang pengajar matematika di Belanda. Menurut Van Hill, ada 3 unsur yang ada dalam pembelajaran matematika, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran, yang jika ketiganya ditata secara terpadu, maka akan meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Menurut Van Hill, tahap berpikir yang lebih tinggi hanya dapat dicapai melalui latihan-latihan yang tepat, bukan melalui ceramah semata. Siswa tidak akan berhasil jika hanya belajar dengan menghafal, melainkan siswa harus menentukan sendiri hubungan-hubungan saling berkaitan antara konsep-konsep geometri. Tahap berpikir menurut Van Hill. Jadi, ada beberapa tahap berpikir menurut Van Hill. Yang pertama yaitu tahap 0, visualisasi. Jadi, pada tahap ini, siswa dapat membedakan suatu bangun dengan lainnya tanpa harus menyebutkan sifat masing-masing bangun tersebut. Kemampuan berpikir siswa masih berdasarkan pada kesamaan bentuk secara visual. Nah, misalnya di sini ada beberapa contoh bangun datar seperti segitiga, persegi panjang, lingkaran, persegi, belah ketupat. Nah, coba kita perhatikan jendela seperti pada gambar tersebut. Jendela memiliki bentuk yang sama dengan persegi. Tahap 1, analisis. Bahwa siswa pada tahap ini mengakui dan dapat mencirikan bentuk-bentuk bangun geometri berdasarkan sifat-sifatnya, dan sudah tanpa adanya analisis terhadap konsep-konsep geometri. Nah, pada tahap ini kita sudah mulai mengenal sifat-sifat bangun datar. Beberapa di antaranya adalah memiliki besar sudut, memiliki sisi, dan memiliki titik sudut. Contohnya pada persegi di gambar tersebut. Persegi memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dengan jumlah besar sudut yang sama yaitu 90 derajat. Selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, namun dengan panjang dan lebar yang berbeda. Itulah yang membedakannya dengan persegi. Selanjutnya ada segitiga. Segitiga memiliki 3 titik sudut dan 3 sisi. Selain itu, di sini juga ada lingkaran. Lingkaran memiliki sifat yang berbeda dengan bangun datar lain, yaitu hanya memiliki 1 sisi dan tidak memiliki titik sudut. Jadi, pada tahap ini dikenal dengan tahap abstraksi atau relasional. Pada tahap ini, siswa sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat dalam suatu bangun. Misal dalam jajar genjang, sisi yang berhadap sejajar berakibat sudut-sudut yang berhadapan juga sama besar. Siswa dapat menyusun definisi abstrak atau definisi menjadi bermakna. Nah, pada tahap ini kita akan membahas hubungan sifat-sifat pada bangun datar. Di sini ada bangun datar persegi dan persegi panjang. Persegi dan persegi panjang sama-sama memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 4 sudut yang sama besar sebesar 90 derajat. Yang membedakan persegi dengan persegi panjang adalah persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, sedangkan persegi panjang memiliki panjang sisi berhadapan yang sama panjang. Tahap 3, deduksi. Tahap ini juga dikenal dengan deduksi formal. Siswa yang telah mencapai kemampuan berpikir tahap ini telah dapat menyusun teorema-teorema dalam sistem aksiomatis, dapat mengkonstruksi bukti-bukti orisinil. Pada tahap ini, kita akan belajar keliling dan luas dari bangun datar. Misalnya di sini kita memiliki bangun datar persegi. Persegi memiliki rumus keliling 4 kali sisi. Kenapa 4 kali sisi?
karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Selanjutnya, luas persegi adalah sisi dikali sisi. Tahap 4. Rigor. Tahap rigor adalah tahap di mana siswa dapat bernalar secara formal dalam sistem matematika dan dapat mengkaji geometri tanpa referensi model-model. Tahap rigor termasuk dalam tahap berpikir geometri tingkat tinggi. Misalnya di sini membuktikan aksioma geometrik Euclid. 2 titik menentukan satu garis, di mana titik A dan B akan membentuk satu garis AB. Ada beberapa fase pembelajaran geometri menurut Van Hill. Yang pertama adalah fase informasi. Pada tahap ini, guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab. Lalu yang kedua adalah fase orientasi. Pada fase ini, siswa menggali topik tentang geometri yang dipelajari melalui alat-alat yang telah disiapkan. Kemudian fase 3, penjelasan. Untuk membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru berusaha memberi bantuan sesedikit mungkin. Fase yang keempat yaitu orientasi bebas, di mana siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks yang memerlukan banyak langkah atau banyak cara. Dan fase yang terakhir yaitu integrasi, di mana siswa meninjau ulang kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari.